Selamat pagi pemirsa. Jadi sekarang saya sedang berada di Kota Bandung, tepatnya itu di Jalan Alun-Alun Timur. Dan sekarang kita akan mengunjungi salah satu museum di Kota Bandung ini, yaitu adalah Museum Konferensi Asia Afrika yang terletak di Jalan Asia Afrika nomor 65 Kota Bandung. Dan mari kita langsung saja untuk mengunjungi museum tersebut. Baik pemirsa, sekarang kita sudah berada di depan gedung Museum Konferensi Asia Afrika. Bisa dilihat di sini bahwa museum ini tuh dibuka pukul 9 sampai dengan 12 dan juga pukul 1 sampai dengan pukul 3 sore. Dan di sini juga kita sebelum masuk ke ruangan museum kita harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Dan mari kita langsung reservasi dan langsung masuk ke museumnya. Baik pemirsa, sekarang kita sudah sampai di tempat di Museum Konferensi Asia Afrika. Jadi museum ini tuh bernama Museum Konferensi Asia Afrika. Dan nama tersebut digunakan untuk mengenang peristiwa Konferensi Asia Afrika yang menjadi sumber inspirasi dan juga motivasi bagi bangsa-bangsa Asia Afrika. Museum ini dibangun oleh pemerintahan Republik Indonesia dari berada di bawah wewenang Departemen Pendidikan dan juga Kebudayaan. Sementara pengelolaan itu di bawah koordinasi Departemen Luar Negeri dan juga pemerintahan daerah tingkat 1 Provinsi Jawa Barat. Oke, baik pemirsa, seperti kita lihat bahwa di sini ada terkait latar belakang dari berdirinya Museum Konferensi Asia Afrika. Bisa dilihat di sini ada kondisi dunia internasional sebelum Konferensi Asia Afrika dan masih banyak lagi di sini terkait dari latar belakang berdirinya Museum Konferensi Asia Afrika tersebut. Nah, pemirsa juga bisa kita lihat di sini ada cuplikan pidato dari Soekarno dan di sini juga kita bisa lihat ada beberapa buku peninggalan sejarah dari Konferensi Asia Afrika. Nah, jadi pemirsa, di Museum Konferensi Asia Afrika itu menyajikan peninggalan-peninggalan informasi yang berkaitan dengan Konferensi Asia Afrika, termasuk juga latar belakang perkembangan konferensi tersebut, sosial budaya dan juga peran bangsa-bangsa Asia Afrika, khususnya bangsa Indonesia. Dan pemirsa di sini juga mengumpulkan, mengolah dan juga menyajikan buku-buku majalah, surat kabar, naskah, dokumen dan juga penerbitan lainnya yang berisi uraian dan juga informasi mengenai kegiatan dan peranan bangsa-bangsa Asia Afrika dan juga negara-negara berkembang dalam percaturan politik dan kehidupan dunia serta tentang sosial budaya negara-negara tersebut. Ya pemirsa, di sini juga ada salah satu dari peninggalan sejarah. Di sini ada kamera. Kameranya itu adalah kamera merek dari Leica dan juga di sini ada alat pencetak foto yang digunakan untuk mencetak foto Konferensi Asia Afrika tahun 1955 milik Inen Rusnan yang dibeli di toko Dragon Jalan Braga tahun 1952. Oke, baik pemirsa, bisa dilihat di sini ternyata setiap harinya di Museum Konferensi Asia Afrika ini selalu diramaikan dengan pengunjung yang ingin melihat sejarah-sejarah dari Konferensi Asia Afrika. Bisa dilihat di sini juga ada anak-anak sekolah dan juga ada masyarakat pada umumnya yang memang ingin melihat Museum Konferensi Asia Afrika sendiri. Bisa lihat keramaian pengunjung. Di sini bisa kita lihat ada anak-anak sekolah yang mungkin melakukan study tour untuk mengetahui sejarah dari Konferensi Asia Afrika. Bisa kita lihat setiap harinya Museum Konferensi Asia Afrika sendiri itu selalu ramai dengan pengunjung. Oke, dan pemirsa bisa kita lihat juga di sini ada beberapa barang peninggalan sejarah. Bisa kita lihat di sini ada kamera genggam, ada juga mesin tik. Di sini juga kita bisa lihat ada juga mesin tik juga ya, Royal MT93, juga ada teleprinter dan masih banyak lagi. Oke pemirsa, kita akan menanyakan dari salah satu pengunjung yang ada di sini bagaimana mereka ke sini, alasan mereka ke sini dan juga halo Kak, selamat siang. Boleh bertanya nih Kak? Ya boleh. Nah Kak, tujuan Kakak untuk ke Museum Konferensi Asia Afrika ini untuk apa nih Kak? Kalau kami sendiri sih untuk melengkapi tugas ujian akhir. Untuk melengkapi tugas ujian akhir. Dan menurut Kakak Museum Konferensi Asia Afrika sendiri ini bagaimana? Ini kalau menurut saya sendiri sih museumnya udah cukup menarik sih. Dari tata letaknya juga udah cukup strategis untuk setiap pengunjung mengerti dari alur ceritanya masing-masing. Mungkin bisa diberikan lagi tuh pemandu-pemandunya lebih banyak lah supaya yang jalan-jalan sendiri itu nggak kesepian juga gitu. Ya. Oke, baik, silakan mungkin menurut kakaknya untuk Museum Konferensi Asia Afrika sendiri ini bagaimana? Apakah membantu untuk kakaknya menambah wawasan? Yang paling sederhana adalah isi dari museum sudah sesuai konteks.
seluruh dari isi pameran museum terkait dengan peristiwa konferensi Asia Afrika pada saat di Bandung waktu itu. Dan dilihat dari tata letak museum, isi dan juga pameran yang ditampilkan, saya rasa sudah cukup baik. Mungkin kalau dibilang mengenai kekurangan museum, saya rasa kekurangan klise dari setiap museum yang ada, yaitu karena pamerannya adalah benda mati, jadi pameran ini tidak bisa menjelaskan mengenai dirinya sendiri. Berarti kurang penjelas saja. Itu aja. Baik Kakak, terima kasih atas waktunya ya Kak. Silakan untuk kembali. Terima kasih Kak. Nah, jadi itu pemirsa ya tanggapan dari beberapa pengunjung di sini terkait Museum Konferensi Asia Afrika. Memang sangat beragam sekali dan bisa kita lihat karena pengunjungnya setiap hari itu selalu ramai. Baik pemirsa, itulah cuplikan dari Museum Konferensi Asia Afrika. Saya Sylvia Greni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.